Ada kabar gembira nih, GBI Puri Indah sudah ada ibadah onsite sebanyak 3 kali loh. Mulai tanggal 17 April hari Minggu, ibadah GBI Puri Indah sudah ada ibadah mulai 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jangan lupa ya, pukul 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jemaat dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi GBI Puri Indah, dan jangan lupa untuk download aplikasi Peduli Lindungi. Adik-adik di NE Kids juga bisa beribadah loh secara onsite di GBI Puri Indah pukul 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jadi adik-adik bisa datang bersama orang tua untuk beribadah bersama secara onsite pukul 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jangan lupa ya. Dan untuk ibadah di GBI House of Blessing, waktunya tetap sama ya, pukul 8.30 dan pukul 10.30. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang ada dan jangan lupa untuk mengisi formulir reservasi di aplikasi GBI Puri Indah. Dan untuk adik-adik yang ingin hadir ibadah sekolah minggu secara onsite, di NE Kids GBI House of Blessing sudah buka loh, pukul 8.30 atau pukul 10.30. Sampai berjumpa ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Puri Indah, ibadah onsite di GBI Puri Indah sudah berjalan loh. Yuk kita simak bagaimana sih alur protokol kesehatan yang ada di GBI Puri Indah. Jemaat masuk melalui pintu di sebelah timur dan akan disambut oleh tim asyir kami. Protokol kesehatan pertama, saudara akan diminta untuk cek suhu tubuh. Kedua, gunakan hand sanitizer, siapkan aplikasi Peduli Lindungi dan scan barcode, kemudian tunjukkan status aplikasi Peduli Lindungi saudara kepada asyir. Siapkan etiket reservasi. Apabila bermasalah, saudara dapat menghampiri tim registrasi terkendala dari Gereja GBI Puri Indah. Nah, itulah alur protokol kesehatan yang ada di GBI Puri Indah. Jemaat jangan lupa ya untuk download aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi GBI Puri Indah. Sampai ketemu hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat, baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan haleluya. Sama-sama siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, sebab dia layak dipuji disembah. Come on. Hey, hey. Bersukacitalah gereja Tuhan, karena Tuhan ada bagi saudara dan saya. Amin. Kita masuk gerbangnya Tuhan dengan sukacita. Amin, saudaraku. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur, oh, dengan penuh pujian. Oh yeah, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung nama, pujian, pujian tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, ya Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan
Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Amin. Come on, sing out. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiup sangkakala, musik dan tari semua madu, mengajak hati, naikkan pujian semua sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh lebih lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi saudaraku. Sebab Tuhan baik. Katakan. Anugerahnya kekal selamanya. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Tuhan yang baik. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi, bersukacita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang berperang ganti kita. Amin. Haleluya. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, baik di tempat ini, bertepuk tanganlah. Karena Allah kita Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Amin. Dia tidak tertandingi. Amin saudara. Yeah. Katakan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada
tertandingi. Haleluya. Allah kita Allah yang perkasa. Tidak ada yang menyamai Dia, dan tidak ada satupun yang menandingi Dia. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Semua katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi. Sekali lagi katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan haleluya. Semua katakan amin. Boleh kasih kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Sorak-sorak haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau yang terus membawa kami terus berjalan di dalam rencana-Mu. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Engkau segalanya bagi kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata Tuhan. Oh, katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
percaya mujizat Tuhan masih nyata? Amin. Haleluya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan, saudara. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan iman. Haleluya. Katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari angkat kedua tanganmu lebih sungguh, katakan, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat nyata. Mujizat itu nyata. Yes, Lord, mujizat-Mu nyata. Saat ku percaya, ku lihat mujizat-Mu, ya Tuhan. Ku percaya, ku berdoa, nyata mujizat-Mu. Haleluya. Oh, sebab hanya Engkau Tuhan, sumber segala mujizat di dalam kehidupan kami. Dan itulah sebabnya kami datang memuji menyembah Engkau, karena kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terlalu banyak Tuhan kebaikan-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Saya rindu Bapak Ibu sendiri sama-sama katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi saudara katakan, oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi saudara. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Shalom saudara-saudara sekalian, kembali lagi kita beribadah secara online. Nah, memasuki bulan April Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memperingati momen penting dalam kekristenan kita, yaitu Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus, atau yang umumnya kita sebut dengan Paskah. Nah, dalam minggu pertama ini, saudara, saya ingin berbicara ya dari Mazmur 88. Nanti saudara akan melihat Mazmur ini begitu sedih, begitu kelam, begitu galau menurut saya pemazmurnya. Tapi kita akan melihat dari Mazmur ini menuju kepada Jumat Agung. Jadi saya ingin saudara merenungkan khotbah sembari mendengarkan firman pada hari ini dengan mata hati kita tertuju kepada Jumat Agung. Ya, yang akan kita selenggarakan dalam beberapa minggu ke depan. Nah saudara, firman pada hari ini saya beri nama bertahan di titik terendah dalam hidup kita. Bertahan dalam titik terendah dalam hidup kita. Ya. Nah mari kita baca bersama, saudara, saya akan bacakan. Nanti ayat akan tampil di screen saudara. Saudara bisa ikut membaca dari rumah. Mazmur pasal 88, kita akan baca seluruhnya, Bapak Ibu. Ya. Mazmur pasal 88, nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati terbunuh, terbaring dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Ayat yang terakhir. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan ini bukan firman yang happy ending, bukan penggalan pasal Mazmur yang kental mungkin dengan pengagungan, dengan ucapan syukur. Bahkan pasal 88 adalah salah satu pasal paling berat, paling sedih, paling kelam yang pernah saudara baca dalam kitab Mazmur mungkin. Yang kedua adalah Mazmur 39 yang senada dengan pasal ini. Saudara, bahkan judul perikopnya, doa pada waktu sakit payah, sudah menandakan bahwa memang pemazmur si Heman ini, orang Ezrahi yang menulis ini, sedang mengalami satu pergumulan batin yang berat. Menurut saya bukan hanya pergumulan atau kesusahan dari luar, eksternal, tapi dia mengalami pergumulan dari dalam. Penyakit, pergumulan batin, dia mengalami mungkin depresi, kesendirian. Karena dikatakan orang-orang yang mengenal dia menjauhi dia.
Saudara, dia berseru kepada Tuhan siang dan malam. Wah, kalau saya baca ini, kita berpikir kenapa ya pasal seperti ini ada di Alkitab? Saudara, pasal yang begitu sedih ya, begitu kelam. Nah, saudara, memasuki bulan April ini sembari kita memperingati Jumat Agung, saudara, ya, karya kematian Yesus di kayu salib. Ketika kita membaca firman ini dari perspektif apa yang Yesus lakukan, maka akan menjadi terang benderang. Kenapa Allah memasukkan pasal ini dalam Alkitab? Dan hari ini kita akan membahas, Bapak Ibu, ada 4 hal yang dapat kita temukan dari pasal ini, bagaimana kita bertahan di titik terendah dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, kita bertahan dengan memiliki ekspektasi yang benar tentang kehidupan. Ekspektasi yang benar tentang kehidupan. Saudara, saya mencari tahu siapa yang tulis ini. Kok begitu suram, begitu kelam. Bahkan dalam ayat terakhir dari pasal ini, memang ditulis, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Kalau Bapak Ibu baca dari versi Ibrani daripada pasal 88, memang kata Ibrani terakhir adalah kegelapan. Jadi bayangkan, pasal ini ditutup dengan kata kegelapan begitu. Kalau saudara baca Mazmur lain, memang umum pemazmur mengutarakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia mengutarakan kegundahannya kepada Tuhan. Tapi biasanya dalam pasal-pasal lain itu ditutup dengan apa? Doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan telah mendengar doaku. Kemuliaan atas nama Tuhan kekal selama-lamanya. Pemazmur menyatakan harapan kepada Tuhan. Tapi tidak di pasal 88. Heman, sang penulis Mazmur, ya, dia bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Dia bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Tercatat namanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31 sebagai orang yang bijaksana dalam pemerintahan Salomo. Bahkan dia sudah ada kemungkinan besar dari pemerintahan ayahnya Salomo, Daud. Saudara, dia tercatat sebagai salah satu orang Lewi yang ditugaskan Daud untuk melayani, ya, di depan tabut perjanjian dalam hal musik. Dia adalah orang Lewi yang hidupnya dekat dengan hadirat Tuhan, dekat dengan tabut perjanjian. Setiap hari dia melayani Tuhan di gereja. Cuman kalau Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dia katakan, aku berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam. Ayat yang keempat, jiwaku kenyang dengan malapetaka. Wow. Saya nggak kebayang kehidupan seperti apa yang Heman alami. Sampai dia berani katakan, jiwaku kenyang dengan malapetaka. Saudara, hal ini berbicara satu hal. Kekristenan itu adalah agama yang sangat realistis. Saudara, mungkin pernah dengar ya, iklan atau kita nonton film biasanya dari Disney, Bapak Ibu ya. Ada jargon happily ever after. Ya kan, biasanya dalam akhir film sang pangeran ketemu dengan princess, dengan putrinya. Lalu mereka berdua berjalan, saudara, ya kan, menuju ke ujung ufuk sana, saudara, sembari sunset dan tulisan happily ever after gitu, seolah-olah udah gak ada masalah lagi. Tapi itu bukan kekristenan. Kekristenan nggak menjual agama yang berkata tidak ada kesusahan di dalamnya, nggak ada. Kekristenan adalah salah satu agama yang paling realistis yang pernah saudara temukan. Ketika saudara masuk Kristen, Yesus nggak berkata ketika kamu menjadi pengikutku nggak akan ada lagi kesusahan, tidak akan ada lagi masalah, no. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Jadi saudara bayangkan ketika engkau berkata yes kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sudah bilang dari depan, you have to count the cost. Kamu harus hitung, kamu siap gak menjadi pengikutku? Rubah punya liang untuk menyandarkan tubuhnya untuk istirahat. Burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus memberikan hint, kasih clue. Kalau mau ikut aku, it's not always easy, nggak selalu mudah. Dan saya rasa penulis Mazmur ini, Heman, merasakan betul apa yang sedang dia alami. Kesusahan yang dia alami, sakit payah yang dia alami. Sampai dia berani mengatakan, jiwaku dipenuhi kenyang dengan malapetaka. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, realita ya, dalam hidup ini nggak selalu sesuai dengan ekspektasi setiap kita, betul nggak?
Malah kadang-kadang kekecewaan itu muncul karena ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ya. Saya ulang sekali lagi, kekecewaan itu muncul karena ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Nah, apa ekspektasi Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus? Itu kita perlu jelas di depan. Apa ekspektasi kita ikut Tuhan Yesus? Yes, Tuhan ada berkat-berkatnya, betul. Bahkan Allah memberikan banyak janji kepada kita, betul Bapak Ibu. Dan dia bukan Allah yang seperti manusia berbohong. Apa yang Tuhan katakan ya, itu adalah ya dan amin dalam Kristus Yesus. Tapi kekristenan, tapi Yesus juga mengajarkan dalam dunia ini, kamu akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Ada kesusahan. Tuhan mengizinkan kadang-kadang ada masalah, ada sakit penyakit datang dalam kehidupan kita. Dan apa respon kita ketika kita dalam titik terendah? Apa respon kita kalau kita mengalami seperti apa yang Heman tulis dalam pasal 88 ini? Kekristenan berkata Allah akan bersama kita melewati setiap gunung dan lembah. Bukannya tidak ada lembah kekelaman, justru di tengah lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya beserta dengan setiap kita. Poin yang pertama dari pasal ini kita belajar bahwa ekspektasi kita harus benar ketika kita mengikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar di tengah-tengah titik terendah dalam kehidupan kita, di tengah-tengah banyaknya masalah, kita perlu belajar untuk berharap kepada Allah yang penuh kasih karunia. Berharap kepada Allah yang penuh kasih karunia. Saudara, saya merenungkan kalau saya jadi Heman, saya berusaha memposisikan diri sebagai Heman yang menulis pasal ini, yang pasal yang begitu suram ini. Ya, yang dia katakan, aku seperti orang yang tinggal di antara orang-orang mati. Tuhan, bahkan dia tanda kutip, dia menuduh Tuhan. Dia berkata, Tuhan engkau yang menaruh aku di dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu. Aku berseru kepada engkau siang dan malam. Di mana engkau? Di mana Tuhan? Dan saya merenungkan apakah saya akan kehilangan iman di tengah-tengah kesulitan seperti itu. Apakah Heman kehilangan iman di tengah-tengah kesulitan seperti ini? Kalau kita baca Mazmur ini ternyata tidak. Heman tidak kehilangan iman sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan sakit payah yang dia alami. Bagaimana kita tahu? Dalam ayat yang kedua tercatat, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Artinya begini, di tengah-tengah kesulitan, Heman menulis dalam posisi dia masih mengingat bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang masih menyelamatkan. Dia berseru kepada Allah yang mau menyelamatkan. Dia mengutarakan isi hatinya kepada Allah yang menyelamatkan dia. Dia mengingat, Tuhan, engkau pernah menyelamatkan aku dan sekarang aku berseru kepada engkau agar engkau menyelamatkan aku lagi. Tidak hanya sekali, Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-14, Heman juga menulis, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kepadamu aku berteriak minta tolong. Setidaknya di tengah-tengah kondisi yang susah, di titik terendah penulis Mazmur 88, dia masih mengarahkan harapannya kepada Allah yang menolong dia. Masihkah kita mau berharap kepada Tuhan? Kalau hari ini hidup kita seolah-olah seperti dalam titik terendah, dalam kesulitan, Tuhan sepertinya nggak berbicara. Mungkin nggak ada orang yang tahu masalah kita. Masihkah kita mau berharap kepada Tuhan? Atau mungkin kita sudah menjauh dari Tuhan, kita udah nggak mau urusan lagi dengan Tuhan, kita udah kecewa, kepahitan dengan Tuhan. Kita mungkin jadi marah dan dendam dengan Tuhan. Dan mungkin kita mencari alternatif lain. Kita sekarang lebih memilih mendengarkan manusia, orang pintar. Atau kita mendengarkan dari Allah lain. Karena kita kecewa dengan Tuhan. Mungkin saudara pernah dalam momen padang gurun, di mana engkau merasa sendirian dalam padang gurun pencobaan, dan engkau berteriak kepada Tuhan, dan sepertinya Tuhan tidak menjawab. Bukankah itu yang ditulis oleh Heman dalam Mazmur 88? Dia mencatat dalam ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-15. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Dia mengalami kesendirian. Seolah-olah Tuhan memalingkan wajahnya dari permohonan doa Heman. Saudara, kalau kita berpikir,
Ya, kenapa sih Mazmur ini diizinkan Allah ada di Alkitab? Coba kalau saudara berpikir sebentar. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang perfeksionis, Allah yang mau semuanya baik. Kalau saya jadi Allah, mungkin saya akan hapus pasal ini dari Alkitab. Karena pasal ini terlalu gelap dan tidak merepresentasikan Allah yang baik, kira-kira begitu. Tidak merepresentasikan Allah yang luar biasa, Allah yang agung, pembuat mujizat. Kok ada ayat pasal seperti ini? Seolah-olah isinya adalah penuh dengan keluh kesah dan kesendirian, marah, dia kecewa. Tapi saudara, fakta bahwa pasal ini ada di Alkitab itu berbicara banyak tentang Allah kita. Bahwa dia adalah Allah yang mengerti. Dia adalah Allah yang memahami. Dia Allah yang mau mendengarkan doa keluh kesah umatnya. Sekalipun dalam doa itu mungkin ada kata-kata kita yang salah. Kalau saudara baca pasal 88, saudara bisa berkata, Heman salah dalam menuduh Allah yang menaruh dia dalam posisi seperti itu. Siapa kita ciptaan yang bisa berkomentar tentang pencipta kita? Tapi dalam keluh kesahnya Heman, dalam kesakitan yang dia alami, ucapan doa yang keluar dari mulutnya hanyalah keluh kesah dalam sakit payah. Makanya judul perikopnya doa dalam sakit payah. Dan Allah mengerti bahasa air mata. Dalam Mazmur 56 ayat yang ke-8 dikatakan, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bapak Ibu, kekristenan, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang mengerti bahwa manusia hanyalah debu dan tanah. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kesulitan, berserulah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sekalipun dalam seruanmu itu mungkin terdengar seperti keluh kesah. Dan saudara, dalam pasal ini saya menemukan satu fakta, bahwa dia bukan hanya Allah yang ada pada saat kita diberkati. Dia bukan hanya Allah yang ada pada saat hidup kita indah dan happily ever after. Enggak. Dia adalah Allah yang ada dalam kehidupan umat yang berteriak minta tolong. Dan bukankah hari ini kita banyak yang berteriak minta tolong? Pasal ini mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa Allah mencurahkan kasih karunia-Nya ketika keadaan kita sedang susah payah. Dan kalau boleh jujur Bapak Ibu, kita mengalami kasih karunia Tuhan, lebih terasa kasih karunia-Nya ketika kita sedang mengalami kesulitan dibanding ketika kita diberkati. Bukankah itu pernyataan Paulus ketika dia katakan, dalam kelemahanku lah kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Itu adalah hasil pergumulan Paulus dengan Allahnya. Dalam kelemahanku lah kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanku, dalam penderitaanku, dalam sakit susah payahku, aku dengan jelas melihat tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah Bapak Ibu, hari ini, bisakah kita masih berharap? Kita terus berharap kepada kasih karunia Tuhan, bahkan di tengah-tengah masalah dan ujian, penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Ada hal ketiga yang juga kita pelajari dari Mazmur ini, saudara. Kita bisa bertahan dalam titik terendah karena kita tahu titik terendah ini punya tujuan untuk memurnikan setiap kita. Dalam ayat 11-13, kalau Bapak Ibu baca ulang, ya, saudara akan menemukan Heman memberikan beberapa pertanyaan rhetorical questions, pertanyaan retoris yang sebetulnya dia udah tahu jawabannya begitu. Dia sedang tanda kutip betul-betul memohon kepada Tuhan. Dia berkata begini, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan dalam kubur? Dia maksudnya ngomong begini, Tuhan jangan izinkan aku mati. Aku gak mau mati. Karena orang-orang mati gak bisa menyembah dan memuji Tuhan. Aku mau hidup karena aku masih mau memberitakan kemasyuran. Aku mau menyaksikan nama-Mu. Karena itu dia berkata pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Maksudnya adalah begini, Tuhan tolong selamatin saya, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kalau saya sudah mati, saya udah gak berguna lagi. Saya gak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saudara, dalam pasal 88, saudara akan menemukan tidak ada satu ayat pun yang menulis bahwa Heman bertobat, mengakui dosa, mengakui kesalahan. Bahwa Heman mungkin merobek bajunya, memakai pakaian
untuk merenungkan dosa-dosa dan kesalahannya. Dia memakai abu di atas kepalanya, nggak ada. Karena Heman merasa ini bukan salahnya dia. Heman mungkin merasa, kenapa saya seperti ini? Saya adalah pelayan di depan tabut perjanjian. Saya adalah orang Lewi, saya main musik di depan tabut perjanjian. Kenapa hidup saya seperti ini? Pasti ada yang salah nih dari Tuhan nih. Sehingga membuat Heman bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Bapak Ibu, ini mengingatkan saya akan cerita tentang Ayub. Kita nggak akan bahas Ayub panjang, tapi kalau Bapak Ibu ingat cerita Ayub, juga sama. Dalam beberapa puluh pasal dalam kitab Ayub, dia berargumen tentang kehidupannya kepada Allah dan kepada sesama. Kepada teman-temannya yang datang untuk menghibur. Ayub berkata, aku nggak salah. Kenapa ini terjadi dalam kehidupan aku? Tapi kan pada akhirnya kita mengerti Bapak Ibu, ada kejadian kecil di surga. Ada dialog antara iblis dengan Allah. Iblis menuduh Ayub, Tuhan, pantesan aja Ayub nyembah kamu. Setia banget. Karena Tuhan kamu kasih pagar perlindungan. Kamu berkatin dia. Berkat materi, ada anak-anak. Ya kan, ada kambing domba begitu banyak. Propertinya luas. Terang aja Ayub sembah kamu. Kata iblis, cabut semuanya. Dia pasti gak akan menyembah kamu. Saudara, itu adalah pekerjaan iblis. Menuduh kita di hadapan Tuhan. Tapi Allah mengerti kualitas karakter Ayub. Ya kan? Sehingga boleh kita katakan, lewat penderitaan Ayub dan responnya Ayub, itu membuktikan bahwa tuduhan iblis tidak terbukti. Sampai pada akhirnya, sekalipun Ayub berkeluh kesah, dia masih percaya dan memegang imannya kepada Tuhan. Bahkan istrinya sendiri berkata kepada Ayub, masihkah engkau menyembah Tuhanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Luar biasa. Tapi Ayub berkata, tidak. Dia katakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, sedangkan kita nggak mau menerima yang jelek? Wow. Di sini saya menemukan, biarlah dalam titik terendah dan masa kesusahan kita, itu mengajarkan bahwa iman kita itu bukan karena berkat. Iman kita ada karena Allah telah memberikan berkat yang terbesar, yaitu keselamatan kekal dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Amin. Poin yang terakhir, yang keempat. Kita bisa kuat bertahan dalam titik kerendahan karena Yesus telah melewati titik terendah itu. Kalau kita bertanya-tanya, bagaimana caranya saya bisa melewati masa-masa yang suram dalam kehidupan saya? Saudara harus ingat bahwa Yesus telah terlebih dahulu melewati masa-masa suram itu. Ketika Heman menulis pasal 88, dia berkata, Tuhan engkau di mana? Aku sendirian, bahkan kenalan-kenalanku nggak mau mendekati aku. Teman-temanku hanyalah kegelapan. Saudara, kita mesti memahami bahwa Yesus yang terlebih dahulu mengalami itu. Dan Yesus bukan hanya ditinggalkan oleh para murid, tapi Yesus di atas kayu salib. Pada hari Jumat Agung nanti kita akan peringati, dia berkata, Eloi, oh Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami kesendirian yang ultimate. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Kenapa? Karena dia menanggung dosa umat manusia. Menurut saya mata Bapa begitu kudus, dia nggak bisa melihat anaknya. Dia begitu sedih melihat anaknya mati menderita di kayu salib. Dia memalingkan wajahnya. Di situ Yesus merasa kesendirian yang paling hakiki. Jadi hari ini saya ingin berbicara kepada saudara. Kalau kau merasa sendirian hari ini, ketahuilah bahwa Yesus telah melewati itu terlebih dahulu. Dan hari ini kita boleh berkata, ketika kita sendirian, tidak ada orang menemani kita, masih ada Yesus dan Roh Kudus dalam hati setiap kita. Dia adalah Allah yang Immanuel yang beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, pasal 88 ini sekalipun nadanya sedih dan suram, tapi mengajarkan banyak hal. Dalam beberapa minggu ke depan, sembari kita menantikan prosesi Jumat Agung, Bapak Ibu, masa-masa Jumat Agung ini, mari kita merenungkan arti penderitaan Yesus. Mari kita merenungkan arti kematian Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Apa maknanya Yesus, anak Allah yang turun ke dunia? Dia dicaci maki, dia dicambuk, dikasih mahkota duri, diludahi, dipukuli, tapi dia gak membalas. Dia ditinggalkan oleh para murid, tapi dia mati bagi setiap kita yang berdosa.
Biarlah Bapak Ibu firman hari ini memberikan kekuatan kepada setiap kita bahwa dalam titik terendah hidup kita pun kita bisa survive, kita bisa bertahan. Kenapa? Karena Yesus telah melewatinya. Saya ulang, ada 4 hal yang saya bahas hari ini Bapak Ibu dari Mazmur 88. Yang pertama, kita perlu memiliki ekspektasi yang benar tentang kehidupan. Yang kedua, kita perlu berharap hanya kepada Allah yang memberikan kasih karunia. Justru di tengah-tengah kesulitan itulah kasih karunia Tuhan terlihat paling jelas. Yang ketiga, titik terendah dalam hidup setiap kita punya tujuan untuk memurnikan hati dan iman kita. Yang terakhir, kita kuat bertahan karena Yesus sudah melewati masa-masa kegelapan itu bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu, pada minggu pertama ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, bisa diambil. Bagi Bapak Ibu yang belum mempersiapkan roti dan anggur, silahkan Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur. Bisa berupa biskuit atau sirup atau teh Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa dan merenungkan sebentar. Mari kita semua tutup mata. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, bahkan apapun. Terlepas dari segala kesulitan, segala tantangan dan penderitaan, Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tolong setiap umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Roh Kudus Engkau yang berikan kekuatan, Roh Kudus Engkau yang berikan penghiburan. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami makan dan minum dari perjamuan kudus ini, kami ingin makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada hal-hal yang dosa yang kita masih tutupi di hadapan Tuhan, mari kita akui di hadapan Tuhan hari ini. Kita ingin makan dan minum dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan akan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Mari saudara, kita ambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan kita akan mendengarkan kebenaran firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sesudah makan kita ambil cawan, kita angkat tinggi-tinggi dan dengarkan kebenaran firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara dan mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi di surga. Segala pujian dan hormat kemuliaan, ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Puji Tuhan, saya percaya diberkati oleh firman Tuhan. Amin saudaraku, haleluya. Saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Mari persiapkan persembahan saudara. Saudara bisa scan QR code yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah diajar. Dan kami percaya firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami, yang menuntun setiap kami kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar anak-anak-Mu akan memberi persembahan, berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, Roh Kudus pimpin dan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap umat-Mu diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami angkat doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, secara khusus buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insir Niko Nyutra Harjo, bersama Ibu dan keempat wakil yang ada. Tuhan berkati, lindungi, jagai, kekuatan-Mu menyertai ya Bapak. Terima kasih. Kami percaya hikmat marifat tuntunan-Mu terus memenuhi hamba-Mu. Kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Samuel Gunawan ya Tuhan, bersama Ibu Koni. Berkati anak-anaknya, mantu cucu, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau yang menjagai mereka, keluar masuk mereka, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Terima kasih, berkati pelayanan, kehidupan rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, dalam seluruh pelayanannya. Dan biarlah perkataan-perkataan ilahi Kau taruh terus di dalam mulut hamba-Mu, sehingga perkataan firman Tuhan boleh disampaikan kepada setiap umat-Mu. Dan umat-Mu yang mendengar akan dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah masyarakatnya, diberkatilah pemimpinnya, diberkatilah ekonominya, diberkatilah keamanannya, diberkatilah daerah-daerah pulau-pulaunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Presiden Jokowi dan juga wakil yang ada Pak Ma'ruf. Amin Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Hikmat marifat Tuhan tercurah atas mereka. Keputusan-keputusan yang dari Tuhan, itu yang keluar dari mulut bibir hamba-hamba-Mu ya Bapak. Dan juga seluruh jajaran kementerian yang ada. Aparat keamanan Tuhan, angkatan laut, angkatan udara. Di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pasien-pasien COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kami katakan setiap virus 19 yang ada di bangsa kami katakan mati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan mati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus semakin hari semakin berkurang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pasien-pasien yang terjangkit Tuhan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih.
Terima kasih Bapak, berkati kota Jakarta di tempat kami tinggal. Berkati, lindungi, damai sejahtera memenuhi kota Jakarta di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat umat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan yang beribadah hari ini. Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan biarlah hati mereka terus melekat kepada Tuhan. Dan cinta-Mu terus meluap-luap kepada setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Dan biar kami semua mengalami cintanya Tuhan yang lebih lagi. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya perlindungan Tuhan terhadap setiap jemaat-Mu sempurna adanya. Terpujilah nama Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani pada hari ini. Kami percaya Tuhan, cinta kami akan terus bertambah-tambah kepada Tuhan. Dan kami akan lebih dan lebih lagi setia untuk melayani Engkau Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu setia bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan ibadah kami pada hari ini. Dan kami percaya kami semua umat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami rindu menerima berkat daripada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan menerima berkat. Mari kita bangkit berdiri. Buka hati Bapak Ibu Saudara sekalian dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, aku menyerahkan semua anak-anak-Mu Tuhan. Umat pilihan-Mu ke dalam tangan perlindungan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah penyembuh yang ajaib. Karena itu terimalah berkat kesembuhan. Engkaulah Allah yang menyediakan. Karena itu berkat, terimalah berkatnya. Damai dan sejahtera, hati yang gembira dan bisa mengucap syukur Tuhan karuniakan di dalam hidupmu. Dan ketahuilah Ia menyertai engkau sampai kepada akhirnya. Apa saja yang tanganmu kerjakan, Dia sanggup merubah menjadi kebaikan bagimu. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai dengan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan engkau jadi berkat buat banyak orang lain yang kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan baik, sama-sama yuk kita berkata amin. Haleluya. Tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian dan tetap percaya dan berharap hidup saudara dan hidup saya ada di tangan Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kekuatan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya.